Acuan kita adalah Permendikbudristek nomor acuan kita yang ini Permendikbudristek 16 tahun 2022 tentang standar proses. Saya perlu tunjukkan ini karena kalau kakak lihat di PNM itu komponennya 17. Kalau kakak ikut webinar bisa 10, bisa 11, bisa 15. Kakak ikut pelatihan bisa 7, 8, 9. Jadi saya harus ikut yang mana? Tiba-tiba yang ada bilang 3. Bukan jadi Pak Menteri yang bilang, Permendikbudnya bilang. Permendikbudristek 16 tahun 2022 pasal 4 bilang begini. Boleh Bapak baca pasal 4. Pasal 4, dokumen perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 paling sedikit memuat A. Tujuan pembelajaran, B. Langkah atau kegiatan pembelajaran, dan C. Penilaian atau asesmen pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Lihat kata-katanya. Ada frase paling sedikit memuat. Itu kata lainnya minimal membuat 3 ini. Bahasa matematika untuk ini adalah lebih besar sama dengan. Itu artinya 3 boleh, 4 boleh, 10 boleh, 17 boleh. Tetapi tidak boleh 2. Tidak boleh 1. Apalagi bilang saya tidak bikin RPP, semua sudah di sini. Tidak boleh. Kalau kita mengacu di Permendikbud yang lama, RPP itu harus memuat 13 komponen. Oke? Sekarang hanya minta 3 dari 13. Itu diskonnya banyak sekali. Voting 10. Dari 13 menjadi 3. Itu sebenarnya Pak Menteri mau bilang begini. Kalau 13 dan guru tidak mau bikin, kita masih bisa elus dada. Mungkin terlalu banyak jadi dia capek. Tapi kalau 3 dan ini guru tidak mau bikin juga, ini guru memang terlalu. Voting 10 ini. Voting 10. Jadi tidak bisa. Harus bikin dan minimal 3. Kapan saya boleh tambah? Betul tadi yang dibilang, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya mengajar dan saya perlu LKS, LKPD. Maka saya di A-nya tujuan, B-nya langkah pembelajaran, C penilaian, D LKPD. Saya mengajar, ada materi yang tidak ada di buku saya. Karena itu saya harus bikin bahan ajar untuk melengkapi buku paket. Karena CP saya menuntut sementara materinya di buku paket tidak ada. Saya harus bikin bahan ajar. Maka saya akan tambahkan D-nya bahan ajar. Saya akan tambahkan kalau saya butuh. Kalau saya tidak butuh, tidak usah cari kerja. Tidak usah cari kerja. Bahasa lainnya begini, kalau dengan 3 komponen dan tujuan pembelajaran saya tercapai, kenapa harus 10 komponen? Kalau dengan 1 lembar modul ajar dan tujuan pembelajaran saya tercapai, kenapa harus bikin modul ajar 20 lembar? Supaya kita menghindari ini,
Ketika kita bikin modul ajar, itu juga yang kita pakai saat mengajar. Kalau tidak, nanti modul ajar kita bahasa Inggris semua. Collaborative learning, discovery learning, project based learning, problem based learning, pokoknya bahasa Inggris semua. Begitu kita tanya, ini nanti problem based learning ini kelas aku bikin apa? Nanti mengajar bagaimana? Dia jawab, lu kepala sekolah. Ini karena dia juga tidak mengerti. Jadi bahasa Inggris semua itu modul ajar di RPP. Di kelas dia tutup pintu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tidak ada lagi urusannya dengan RPP modul ajar. Nah, kita daripada cari dosa, di Permendikbud ini menolong kita. Cukup ini 3. Kalau 3 cukup, kenapa mesti 10? Tetapi kalau ternyata ada butuh, jangan juga tutup mata. Toh? Ini materi tidak ada di buku, tapi karena tidak mau bikin bahan ajar, hanya karena di barang bilang 3 boleh, itu juga tidak bisa. Nanti anak-anak baca apa? Iya kan? Ada LKS, ada pertanyaan di situ, tapi tidak ada bacaannya. Terus kita belajar dari mana kalau tidak ada materi? Jadi kalau butuh tambahkan. Yang bikin komponen 10 tidak boleh bilang saya yang rajin, sedangkan yang bikin 3 itu pemalas. Tidak boleh. Tapi ini soal efisiensi. Kenapa? Di kurikulum mereka kita tidak fokus pada perangkat. Kita fokus pada mendampingi anak-anak belajar dan menilai. Jangan sampai kita habis energi, habis waktu untuk bikin perangkat, sementara mengajar dan nilainya tidak bagus. Jadi perangkat lengkap semua. Tapi mengajar di kelas dia masuk dan bilang, oke, meringkas dari halaman 15 sampai 18. Minggu depan Pak Peresa ya. Meringkas. Dia bikin ulangan, tapi itu tidak diperiksa. Sampai anak-anak bertanya, tadi itu soal nomor 5 itu jawaban apa ya? Tidak ada jawabannya. Ini jawaban soal nomor 5 itu misterius sampai ini anak tamat. Karena tidak pernah ada koreksi, tidak kembalikan itu hasilnya nanti. Kenapa? Dia habis waktu dibikin perangkat yang dia tulis semua, tapi ternyata memang hanya copy paste dari tempatnya orang lain. Ini punya kepala sekolah dia lupakan. Kepala sekolah ternyata lebih mudah. Dia pakai link orang lain. Nah, di kurikulum mereka kita berharap jangan sampai habis tenaga kita untuk bikin perangkat, sedangkan mengajar dan menilainya mengajar Pythagoras yang dia harus lakukan dalam pikirkan ini hubungannya dengan kehidupan sehari-hari apa? Ajarkan dia Pak mengajar soal apa? Oke, reproduksi misalnya gen. Diajarkan bahwa kepintaran anak itu lebih banyak diturunkan oleh ibu, bukan oleh ayah. Karena itu harus disambung oleh guru. Kalau nanti suatu saat Anda punya istri, tolong istri makan duluan baru Bapak makan. Kenapa? Supaya apa? Gizi itu ke istri. Supaya apa? Anaknya pintar. Karena kalau ke Bapak, anaknya tidak pintar. Lebih banyaknya itu dari ibu. Jadi suruh ibu makan duluan baru Bapak makan duluan. Bukan Bapak kasih habis semua, ibu tinggal dapat kepala dengan kantong. Bagaimana bisa berharap anak kita? Oke. Ini Pak ajarkan ini. Ajarkan tentang kandungan karbohidrat, protein, vitamin di makanan. Ajarkan anak bahwa kalau nasi, ubi begitu itu karbohidrat. Kalau telur itu protein dan seterusnya. Kalau Anda bekerja sebagai pemikir, jangan kasih banyak nasi, kasih banyak sayur dengan lauk, karena Anda pemikir. Yang kasih banyak nasi itu tukang pikul darah. Kenapa? Karena itu paling banyak karbohidratnya. Dan banyak karbohidratnya. Anda pemikir tapi nasi bunuh, bagaimana bisa? Tidak bisa. Itu makanya pikir terlanjur itu yang nah di situ ada guru untuk ajar yang seperti itu. Kalau sampai dia habis waktu bikin perangkat, yang kayak begitu malah tidak diajarkan. Baik,
Kita stop di sini, tepuk tangan untuk semua. Maaf, waktunya terbatas, jadi harusnya istirahat 1 jam. Saya minta kita istirahat setengah jam saja, supaya kita pulang lebih awal.